Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapak Guru hebat seluruh Nusantara. Webinar kali ini kita kupas tuntas tentang aksi nyata di PMM tentang semangat guru 3, Merdeka Belajar dengan kemampuan non-teknis. Sebelum Ibu dan Bapak akan melakukan aksi nyata ataupun akan membuat konsep aksi nyatanya, jangan lupa Ibu dan Bapak harus tetap melihat panduan atau rincian aksi nyata yang ada pada aksi nyata tersebut. Jadi nanti akan ada rinciannya di setiap aksi nyata ya Ibu dan Bapak. Lakukan tahapan demi tahapannya, jangan sampai terlewat. Ya, baca dengan cermat, baca dengan teliti apa yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa atau rinciannya seperti apa, diikuti. Ya, Ibu dan Bapak. Jika memang Ibu dan Bapak membuat aksi nyata itu sudah sesuai dengan panduan, pasti akan lolos validasi. Dalam aksi nyata Semangat Guru 3 ini kita diberikan dua pilihan. Yang pertama membuat video pembelajaran, yang keduanya itu adalah galeri praktik atau foto-foto saat kita mengajar menggunakan salah satu keterampilan soft skill ya, salah satu saja selama 1 minggu kurang lebih. Jadi Ibu Bapak praktekkan salah satu keterampilan soft skill di Semangat Guru 3 ini. Nah, kemampuan soft skill itu apa saja sih Ibu dan Bapak? Nah, ini juga dijelaskan nih di dalam konsep aksi nyatanya. Ya, jadi dijelaskan dulu kemampuan soft skill-nya itu apa. Jadi di sini ada kurang lebih 6 soft skill. Ya, apa saja itu? Dan jangan lupa pengertian soft skill-nya ini juga dijelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini dijelaskan nih soft skill itu apa. Jadi soft skill sering merupakan keterampilan interpersonal yang sangat dibutuhkan saat berinteraksi dengan orang lain seperti komunikasi, leadership, networking, public speaking, negosiasi, persuasi, dan lain sebagainya. Kemudian soft skill guru itu sendiri apa? Dijelaskan ya Ibu dan Bapak. Jadi soft skill guru adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru untuk mengelola diri sendiri dan juga berinteraksi dengan orang lain, khususnya peserta didik, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, ini adalah kemampuan soft skill yang harus dimiliki oleh kita nih Ibu dan Bapak sebagai guru. Jadi di sini ada 5 keterampilan soft skill yang harus dimiliki oleh guru. Jadi dijelaskan juga ini. Yang pertama adalah pola pikir bertumbuh dan ketangguhan. Jadi orang dengan pola pikir bertumbuh itu mereka yakin bisa berubah dan tidak dibatasi oleh bakat dan kecerdasan. Jadi ini adalah salah satu kemampuan soft skill yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam berinovasi dan transformasi. Nah, kepemimpinan yang amat baik apabila diterapkan dalam inovasi pendidikan, yakni guru sebagai fasilitator dapat menggerakkan, membangun, dan menginspirasi peserta didik. Wah, ini luar biasa sekali jika kita memiliki kemampuan soft skill ini, Ibu dan Bapak guru. Kemudian yang ketiga adalah self-regulated learning, di mana di sini adalah proses pembelajaran di mana seseorang mampu menetapkan tujuan belajarnya dan kemudian berusaha memonitor, mengatur, mengontrol kognisi, motivasi, dan tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan dan kondisi kontekstual dari lingkungannya. Ini baru 3 nih, Ibu dan Bapak. Nah, oke. Jadi soft skill inilah yang harus dimiliki oleh guru. Begitu. Soft skill selanjutnya yang harus dimiliki guru yaitu yang keempat, komunikasi efektif dan penuh empati. Di sini kita sebagai guru harus bisa berkomunikasi dua arah, di mana antara yang berbicara dan lawan bicara itu saling memahami apa yang dikomunikasikan, serta mencoba mengerti orang lain dari sudut pandang
orang lain tersebut, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Jadi ini sangat penting Ibu dan Bapak guru. Kemudian yang kelima, literasi digital. Nah, ini adalah upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat, kemampuan dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan aman dan tepat dengan menggunakan teknologi digital. Ini adalah kajian global dari UNESCO tahun 2018. Jadi ini sangat penting, apalagi sekarang ya Ibu dan Bapak, kita itu menghadapi peserta didik yang memang ada di generasi Z nih, Gen Z ya. Gen Z yang memang mereka itu sudah luar biasa tentang IT, tentang digitalnya. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai soft skill ini. Begitu Ibu dan Bapak. Setelah kita jelaskan nih apa itu soft skill, pengertiannya, kemudian ada berapa keterampilan soft skill itu, kita jelaskan tadi ada 5 keterampilan ya, 5 soft skill. Nah, kita pilih salah satu, mana yang akan kita praktikkan kepada peserta didik kita, kemampuan yang mana. Nah, ini kebetulan saya memilih tentang soft skill komunikasi efektif dan penuh empati. Iya, ini adalah kompetensi abad 21 atau yang dikenal dengan 6C, antara lain karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi ini 6C yang harus dikuasai oleh guru. Ya, Ibu dan Bapak, ini juga dijelaskan. Kemudian jangan lupa tujuannya. Jadi tujuan dari konsep 6C itu apa gitu kan. Jadi konsep 6C itu melengkapi konsep Merdeka Belajar dengan tujuannya adalah di sini menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang dan berpusat pada perkembangan penuh potensi pada peserta didik. Nah, nanti kan di sana di aksi nyata itu kan ada 2 pilihan nih, mana yang akan kita action kan gitu kan. Yang dipraktikkan, yang kemudian dikonsep menjadi sebuah aksi nyata yang akan kita upload di PMM. Nah, ini adalah aksi nyata yang saya pilih, yaitu tentang galeri foto cerita reflektif tadi dengan kemampuan soft skill-nya yaitu komunikasi efektif dan penuh empati. Nah, ini adalah galeri foto praktik Semangat Guru 3 dengan soft skill, komunikasi efektif, dan penuh empati. Jadi di sini jangan lupa disertakan dokumentasinya, tanggal praktiknya, kita praktikkan itu di hari apa, tanggal berapa, dengan jelas, kemudian praktik baiknya seperti apa yang kita praktikkan. Nah, seperti ini di hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 saya praktik itu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana di sini peserta didik menyimak dongeng yang diceritakan oleh guru dengan judul Akibat Membuang Sampah Sembarangan. Nah, setelah selesai bercerita, saya memberikan kesempatan pada peserta didik siapa yang memiliki pengalaman yang serupa dengan dongeng yang diceritakan tadi, kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik tersebut untuk menceritakannya kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, ketika peserta didik yang berbagi cerita itu menceritakan pengalamannya, nah, saya kemudian dengan tulus mendengarkannya dengan penuh perhatian dan jangan lupa berterima kasih pada peserta didik karena sudah mau berbagi pengalamannya. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dan merasa belajar menjadi menyenangkan. Jadi, ketika peserta didik tersebut bercerita, kita itu memperhatikannya menjadi pendengar yang aktif dan juga penuh empati. Jadi di sini kita mendengarkan dengan tulus cerita yang diceritakannya, kemudian kita juga jangan lupa eye contact-nya kepada murid, ucapkan rasa terima kasih,
atas berbagi praktik baik yang telah dilakukan dengan berani menceritakan pengalamannya. Jadi dengan seperti itu peserta didik akan merasa lebih percaya diri dan semangat karena merasa bahwa apa yang dia ceritakan bu gurunya itu memperhatikan gitu, mendengarkan dengan penuh seksama. Sehingga peserta didik menjadi lebih termotivasi dan juga merasa senang belajar. Begitu Ibu dan Bapak. Selanjutnya di hari yang kedua, yaitu di hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, di sini saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. Nah, di mana di sini peserta didik itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang suka mewarnai, kelompok yang suka bernyanyi, dan juga kelompok yang suka menggunting dan menempel. Dan tentunya sebelum dikelompokkan ini, terlebih dahulu saya mendata dengan cara menyebar angket. Siapa yang suka menyanyi, siapa yang suka mewarnai, dan siapa yang suka menggunting dan menempel. Nah, setelah itu barulah pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan. Ya, nah pembelajaran berdiferensiasi di hari Selasa itu di tanggal 3 Oktober ini adalah tentang simbol-simbol Pancasila di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi nanti di sini siswa belajar mandiri untuk berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi dengan temannya, dan menentukan siapa yang akan melaporkan atau presentasi perwakilan dari tiap-tiap kelompok gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menciptakan pemerataan pembelajaran sehingga tujuan akhir dari sistem ini adalah adanya pertumbuhan yang sama bagi setiap peserta didik. Wah, seru sekali Ibu dan Bapak. Di hari yang ketiga, saya mencoba mengajak peserta didik berdiskusi tentang kelas yang menjadi impian mereka dengan cara memberikan pertanyaan pemantik terkait hal itu. Jadi tentu saja jawaban mereka beragam ya Ibu dan Bapak, dan hampir 70% saat itu jawaban peserta didik adalah mengenai kerapihan dan kebersihan kelas. Jadi ini saya praktekkan di hari Rabu, di hari ketiga, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Nah, di sini saya melakukan dialog, diskusi dengan peserta didik dengan mendengarkan keluh kesah mereka juga tentang keadaan kelasnya. Dan setelah itu saya dan peserta didik melakukan curah pendapat, bersepakat untuk merapikan dan membersihkan kelas bersama-sama. Di sini saya mencoba melibatkan peserta didik dengan mendengarkan pendapat mereka dalam penataan ruang kelas. Nah, dalam kegiatan hari ini, dalam kegiatan hari Rabu tersebut, peserta didik itu merasa dihargai. Nah, hal ini dapat terlihat dari antusias mereka menyampaikan pendapat. Dan antusias mereka bekerja sama dalam merapikan dan membersihkan kelas. Luar biasa. Nah, di hari yang keempat, di hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023, saya bersama dengan peserta didik, saya libatkan peserta didik untuk membuat pojok baca. Ya, jadi melibatkan peserta didik itu dengan mendengarkan pendapat mereka dan saya memberikan kepercayaan pada peserta didik untuk ikut terlibat dalam penataan pojok baca dan meminta pendapat mereka dalam penataannya. Jadi, ketika peserta didik dilibatkan, mereka itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai. Dan ini tentu saja menjadi motivasi bagi mereka. Dan peserta didik akan merasa memiliki kelasnya dengan menjaga dan merawat kelasnya sehingga mereka akan lebih betah belajar dan merasa nyaman. Jadi di sini terlihat ya dengan kemampuan soft skill yang dimiliki guru itu dapat menarik, dapat memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif di dalam
pembuatan pojok baca nih di hari yang keempat ini. Pokoknya waktu praktik itu amazing dan keren ternyata. Memang kita sebagai guru harus memiliki keterampilan atau soft skill guru ini ya. Keren keren. Keren dan luar biasa. Hasilnya itu, peserta didik itu menjadi antusias, termotivasi, dan mereka itu terlihat senang melakukannya. Luar biasa sekali. Keren. Oke. Ini di hari keempat. Oke. Nah, masih di hari yang keempat, masih di hari Kamis. Nah, di sini ada kejadian lucu. Ada kejadian lucu, jadi ada satu orang anak, di saat anak-anak yang lain ribut, di saat anak-anak yang lain sibuk dengan menata pojok baca, dengan berdiskusi, dan juga dengan mendengarkan materi pembelajaran, ada satu orang anak yang memang dia tertidur di dalam kelas. Jadi sebetulnya teman-temannya juga sudah memberitahukan, Bu Guru ada nih si ini tidur gitu. Nah, tapi saya memerintahkan kepada anak-anak, sudah jangan diganggu dulu, biarkan dia tertidur nanti sampai dia terbangun saja. Nah, oke. Terus anak-anak itu, iya, anak-anak itu tidak membangunkannya ya. Jadi teman-temannya tidak membangunkannya. Nah, setelah itu pada saat istirahat, kemudian saya mendekatinya, saya mengajaknya berbicara, dan saya mengatakan, pulang sekolah, Bu Guru ingin ngobrol sama kamu, boleh? Nah, dia jawab, boleh Bu Guru. Oke. Dan saya pun membiarkan dia beristirahat, membuka bekalnya, makan bersama dengan teman-temannya seperti biasa. Dan kemudian di jam setelah istirahat masih ada pembelajaran. Nah, setelah selesai pembelajaran, pulang sekolah, dia menghampiri. Jadi saya ajak berbicara, berdialog, dan saya menanyakan apa penyebabnya sampai bisa tertidur seperti itu di dalam kelas. Kemudian si anak tersebut menjelaskan, menceritakan kronologisnya kenapa dia bisa kesiangan. Dan saya pun mendengarkannya tanpa menghakiminya. Jadi saya mendengarkannya dengan penuh empati, dan kemudian saya bertanya, kira-kira solusinya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali, jangan sampai kamu tidur lagi di dalam kelas. Kemudian dia pun melontarkan, sebetulnya dia tahu bagaimana cara mengatasinya, dan dia berjanji akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi dengan kita melakukan pendekatan, dengan kita mendengarkan dulu penjelasannya, itu akan membuat peserta didik jadi tidak merasa dihakimi, dan dengan sendirinya, dengan kesadaran dari dalam dirinya, dia mencoba akan memperbaikinya. Jadi jangan kita jangan menghakiminya dulu terlebih. Jadi jangan langsung kita menghakiminya gitu, Ibu dan Bapak. Jadi, nah kita terapkan di sini segitiga restitusi, ya. Jadi kita mencoba mendengarkan dulu apa penyebabnya. Oke, Ibu dan Bapak, mungkin ini adalah salah satu memang keterampilan yang harus kita miliki. Jadi menjadi pendengar yang aktif dan penuh empati, serta kita melakukan komunikasi yang efektif, segala permasalahan pasti akan ada solusi. Iya, di hari yang kelima, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2023, saya mempraktikkan kemampuan soft skill ini menjadi pendengar yang aktif dan penuh empati, menjalin komunikasi yang efektif, ini pada rekan sejawat. Nah, di sini kebetulan ada rekan sejawat saya, yaitu pada saat itu adalah Miss Nanda, guru bahasa Inggris. Dia itu curhat tentang keresahan yang terjadi di dalam dirinya, di mana pada saat dia mengajar itu banyak peserta didik
yang tampak tidak antusias. Jadi peserta didiknya itu tampak pasif. Nah, dalam hal ini saya menerapkan prinsip coaching. Jadi dengan menjadi pendengar yang penuh perhatian, mendengarkan dengan tulus, dengan penuh empati. Saya mendengarkan cerita Miss Nanda ini tanpa memotong atau menyela ketika Miss Nanda berbicara. Nah, saya memberikan pertanyaan pada rekan saya itu agar beliau bisa merenungkan kenapa bisa terjadi hal itu. Jadi, nah setelah merenung dan mengingatnya, Miss Nanda itu mengungkapkan penyebabnya dan sebenarnya solusi pun sudah ada. Ya, jadi Miss Nanda itu sebetulnya sudah memiliki solusi dari keresahan yang dialami Miss Nanda tersebut. Nah, tetapi solusinya itu akan dilakukan itu dia tidak percaya diri begitu. Nah, di sini saya sebagai coachnya hanya menguatkan saja tentang rencana yang akan dilakukan Miss Nanda tersebut. Jadi di sini saya hanya memotivasi dan juga memberikan dukungan kepadanya. Iya, di hari yang kelima pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2023, saya mempraktikkan kemampuan soft skill ini menjadi pendengar yang aktif dan penuh empati, menjalin komunikasi yang efektif, ini pada rekan sejawat. Nah, di sini kebetulan ada rekan sejawat saya, yaitu pada saat itu adalah Miss Nanda, guru bahasa Inggris. Dia itu curhat tentang keresahan yang terjadi di dalam dirinya, di mana pada saat dia mengajar itu banyak peserta didik yang tampak tidak antusias. Jadi peserta didiknya itu tampak pasif. Nah, dalam hal ini saya menerapkan prinsip coaching. Jadi dengan menjadi pendengar yang penuh perhatian, mendengarkan dengan tulus, dengan penuh empati. Saya mendengarkan. Baiklah Ibu dan Bapak, itulah cerita praktik baik atau aksi nyata yang saya praktikkan di Semangat Guru 3 ini tentang soft skill yang saya pilih, yaitu tentang komunikasi efektif dan menjadi pendengar yang aktif dan penuh empati. Karena di sini saya mempraktikannya kepada peserta didik dan juga rekan sejawat, maka umpan balik yang saya minta adalah dari peserta didik dan juga dari rekan sejawat. Nah, dari peserta didik ini cukup 3 orang saja untuk memberikan umpan balik, dan karena tadi saya mempraktikkan soft skill ini ke rekan kerja saya, ke Miss Nanda, jadi saya meminta umpan balik juga dari Miss Nanda. Begitu Ibu dan Bapak. Jangan lupa ya umpan baliknya nih. Ini yang suka kadang-kadang hal kecil tapi menjadi hal kecil tapi sangat penting. Jadi kalau tidak ada umpan balik tentu saja nanti tidak akan divalidasi aksi nyatanya ya. Jangan lupa nih Ibu dan Bapak. Dan jangan lupa juga audiensnya siapa gitu ya. Jadi itulah yang kita mintai umpan balik itu audiens yang menjadi sasaran kita. Baik Ibu dan Bapak, komunikasi yang memvalidasi, mendorong, dan mendukung orang lain, peserta didik ataupun rekan sejawat dapat membangun rasa percaya diri mereka untuk meraih potensi terbaik. Semangat melakukan aksi nyata Ibu dan Bapak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jangan lupa topik di PMM sekarang sudah ada 56. Semangat selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.